Hai MIUI dan HyperOS Tamer, tema satu ini punya tampilan yang menarik banget. Punya kustomisasi pada tampilan lock screen dan juga pada tampilan home screen-nya. Seperti apa detail temanya? Ikuti terus video ini hingga selesai. Oke, pertama-tama kita ke tampilan lock screen. Pada tampilan lock screen, untuk memunculkan kustomisasinya, kalian harus mengetuk 2 kali pada bagian pil gestur di bawah ini. Nah, caranya seperti ini. Tinggal ketuk saja. Nah, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalian tinggal pilih-pilih atau mengganti wallpaper-nya. Nah, seperti ini. Ada juga yang model di situ model gelap. Nah, jadi kalian bisa mengganti pada jam widgetnya agar menjadi lebih terang. Caranya tinggal aktifkan pada bagian sini. Nah, seperti ini, maka tampilannya akan berubah jadi berwarna putih seperti ini. Di sini ada 8 model wallpaper yang bisa kalian pilih. Nah, jika mau mengembalikan, kalian tinggal pilih seperti ini. Lalu kalian juga bisa mengkustomisasi wallpaper secara custom. Caranya seperti ini, kalian tinggal pilih pada menu setting ini. Lalu masuk ke kustomisasi tema. Nah, di sini ada tulisan Cina ya, karena ini tema backup dari tema Cina. Nah, kalian pilih pada bagian sini terlebih dahulu ya, pada menu yang atas sendiri, kalian ganti pada bagian bawah. Setelah itu kalian pilih wallpaper dari galerinya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian kembali ke tampilan lock screen. Nah, maka tampilannya akan berubah jadi seperti ini. Nah, karena di sini wallpaper yang saya pakai di situ gelap, tinggal kalian aktifkan seperti ini. Nah, gimana menurut kalian? Keren sekali bukan? Next, kita ke tampilan home screen. Pada tampilan home screen, nah di sini juga tampilannya terlihat bagus. Untuk widgetnya sama seperti lock screen-nya, stylenya sama atau persis. Nah, di sini ada menu untuk mengganti model widgetnya, yaitu dengan cara kalian ketuk saja pada bagian sini. Nah, maka nanti akan berubah model widgetnya, terutama fontnya, lalu ketuk lagi seperti ini. Nah, dia akan berubah. Lalu untuk bagian sini, ini untuk mengganti warna gelap dan terangnya. Nah, tinggal ketuk seperti ini saja. Nah, dia akan semakin tebal seperti ini. Lalu untuk icon apps-nya di sini juga terlihat rapi, terlihat di situ punya style minimalis dan juga tampilan icon apps-nya sebenarnya bagus, cuma di sini ada beberapa yang bolong. Tapi nggak masalah karena untuk tampilannya di sini masih terlihat rapi banget. Next, kita ke tampilan setelan. Pada tampilan setelan, nah di sini untuk icon sistemnya ini berubah. Nah, tampilannya berubah dan juga di situ sudah support dual mode. Nah, untuk swipe gesturnya, nah di sini ada icon yang menarik begini ya. Jadi tampilannya di situ ada navigasinya, ada icon gambar roket seperti ini. Nah, di sini tampilannya di situ malah terlihat lebih cakep menurut saya kalau kalian aktifkan mode gelapnya. Nah, karena tampilannya di situ tidak kembali ke bawaan. Next, kita ke tampilan pusat kontrol gaya barunya. Pada tampilan pusat kontrol gaya baru, nah tampilannya di sini berubah. Nah, untuk status bar atau bar sinyalnya, nah ini kalau kalian aktifkan pada tampilannya di sini ala-ala iOS ya untuk baterainya, kemudian untuk sinyal 4G-nya. Nah, di sini sangat kecil banget seperti ini. Nah, tampilannya. Tapi ini punya style ala-ala iOS dan juga untuk toggle-nya di sini terlihat bagus. Nah, jadi tampilannya berubah seperti ini. Nah, kalau kalian aktifkan pada mode terang atau light, nah tampilannya jadi seperti ini. Tergantung kalian suka yang mode gelap atau mode terang. Kalau saya suka yang mode gelapnya. Next, kita ke tampilan status bar gaya lamanya.
Pada tampilan status bar gaya lama, ini tampilannya juga berubah. Nah, kalian bisa lihat toggle-nya di situ, tampilannya di situ terlihat minimalis banget dan juga terlihat cakep. Saya sangat suka. Saya sebenarnya lebih suka untuk menggunakan status bar gaya lama seperti ini karena memang terlihat lebih simple saja. Next, kita ke tampilan dial pad. Untuk tampilan dial pad, nah ini juga berubah, stylenya ala-ala iOS, punya shape bulat-bulat seperti ini. Nah, untuk kontak di sini juga berubah pada elemen profilnya. Lalu untuk tampilan pesan, nah di sini untuk pesan hampir di situ sama seperti bawaan atau tidak ada yang berubah. Oke, buat kalian yang ingin menerapkan tema ini, karena ini adalah tema backup dari tema Cina, maka kalian harus merestore-nya. Kalian harus mendownload filenya terlebih dahulu, lalu kalian masuk ke menu File Manager. Kalian cari file backup-nya yang sudah kalian download seperti ini ya. Nah, di sini masih themes, kalian rubah jadi tema. Ini untuk versi global, tema seperti ini, atau regional Indonesia. Untuk versi Inggris, kalian di situ kalian pakai themes seperti ini ya, atau nggak usah dirubah. Nah, jika sudah, sekarang kita cut atau kopas ke folder MIUI, backup, kemudian all backup, lalu tinggal kalian replace seperti ini. Nah, kalian bisa mereplace-nya di sini juga bisa, atau di situ kalian buat folder seperti ini, folder backup. Nah, sama saja. Saya taruh di sini. Nah, jika sudah, kalau ada file descript kalian hapus ya. Nah, karena itu menyesuaikan backup-nya. Nah, oke, jika sudah, sekarang kita ke setelan tambahan. Setelan tambahan, lalu kalian pilih cadangkan dan pulihkan, lalu pilih perangkat seluler, lalu kalian pilih pemulihan. Nah, kalian pilih di sini filenya, lalu pilih pulihkan seperti ini. Tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, jika sudah, sekarang kita ke tampilan tema. Nah, kalian pilih tema seperti ini. Nah, tinggal terapkan dan kalian bisa menikmati tema dari Restore Cina yang sangat keren ini. Oke, sekian dulu untuk review tema kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.